Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Susanto dengan NIM 2201010013. Saya berasal dari Teknik Elektro angkatan 2022. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Pak Tony Suhendra STMCS. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan TensorFlow membuat objek sensor. Pertama itu, apa itu tensor? Tensor adalah objek matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan properti fisik seperti skala dan vektor. Pada dasarnya, tensor hanyalah sebuah generalisasi dari skalar dan vektor. Skalar adalah tensor peringkat 0, sedangkan vektor adalah tensor peringkat pertama. Kita dapat menentukan peringkat tensor dengan jumlah arah yang diperlukan untuk mewakilinya. Itu juga ditandai dengan dimensi array. Nah, kedua itu ada TensorFlow. TensorFlow adalah library yang open source yang dapat membantu kita mempelajari machine learning. TensorFlow di sini melakukan perhitungan terhadap sensor. Adapun hubungan tensor dengan dimensi dan matriks. Tensor, dimensi, dan matriks adalah konsep matematika yang saling terkait dan digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam konteks ilmu komputer, fisika, dan matematika terapan. Secara singkat, matriks dapat dianggap sebagai suatu bentuk sensor order 2, dan dimensi matriks menyatakan ukuran array dua dimensi tersebut. Tensor pada gilirannya adalah konsep yang lebih umum yang mencakup skalar, vektor, matriks, dan struktur data lainnya dengan jumlah dimensi yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan Google Colab dan mengecek TensorFlow yang terinstall di Google Colab. Nah, langsung saja di sini kita klik Google Colab. Kita masuk ke Google Colab. Nah, di sini langsung saja kita ke Google Drive. Kita masuk ke notebook baru. Kita tunggu sebentar. Nah, ini merupakan tampilan awal. Langsung saja kita hubungkan. Sambil menunggu terhubung, langsung saja kita ubah nama filenya menjadi uji coba TensorFlow. Nah, jika sudah terhubung seperti ini, langkah selanjutnya langsung saja kita ketik import TensorFlow as tf. Nah, langsung saja kita coba run. Nah, kemudian kita buat baris kode baru. Kita akan mengecek versi berapakah TensorFlow yang kita gunakan. Langsung saja dengan sintak print buka kurung tf dot underscore version underscore. Langsung saja kita run. Nah, di sini saya menggunakan TensorFlow menggunakan versi 2.15.0. Langsung ini untuk membuat suatu objek sensor menggunakan TensorFlow, yaitu pertama kita membuat nama objek sensor yang akan kita gunakan. Seperti sini saya menggunakan tempat underscore tinggal
sebagai nama objek sensornya sama dengan, kemudian tf dot constant buka kurung sebagai tanda pengguna tipe data string titik 2, ini titipin Tanjung Pinang. Setelah itu kita coba run. Nah, ini merupakan contoh objek sensor pada TensorFlow. Lalu, apa perbedaan menggunakan tip dan print pada Python dan penggunaannya pada TensorFlow? Langsung saja membuat baris kode baru. Pertama kita buat print, lalu nama objek tensor yang akan kita cetak, terus kita run. Kemudian kita buat baris kode baru, kita buat type kita buat nama sensor yang akan kita gunakan. Saja kita run. Nah, pada output print dapat kita lihat bahwa output yang dikeluarkan adalah isi data dari objek sensor yang kita buat, kemudian terdapat shape dan terdapat tipe data, yaitu tipe data string. Kemudian pada output type dari objek sensor yang kita gunakan itu berisikan TensorFlow, bahasa pembuatan kita gunakan, bahasa Python, frameworks, ops, dan Eiger Tensor. Nah, di sini saya melanjutkan dari baris kode yang telah saya buat. Saya akan membuat nama objek tensor, yaitu alamat rumah. Sama dengan tf constant buka kurung batu 8. Dan saya akan gabungkan objek tensor yang telah saya buat tadi dengan tipe data string dengan cara kita membuat baris kode baru. Sintaks yang digunakan adalah tf print buka kurung nama objek tensor yang akan digabungkan, tinggal plus nama objek sensor yang akan kita tambahkan atau kita gabungkan.
langsung saja kita run. Nah, di sini merupakan data objek sensor pertama. Objek pertama itu tempat tinggal. Kemudian ini adalah isi data dari objek sensor dengan nama objek, alamat rumah. Kemudian untuk menambahkan spasi atau jarak, langsung saja kita masukkan tanda petik, spasi, tanda petik, terus tambah. Langsung kita coba run. Nah, akan muncul hasil Tanjung Pinang spasi Batu 8. Nah, kemudian saya akan membuat objek sensor dengan beragam tipe data dengan tab data dan gabungkan untuk melihat nilai yang ada di dalam objek sensor. Sini saya melanjutkan objek sensor yang telah saya buat. Saya membuat objek terbaru dengan nomor rumah. Nomor rumah sama dengan TF konstan 13. Terus kita run. Nah, kemudian saya akan mencetak dan menggabungkan objek tensor pertama, tempat tinggal, dan objek tensor ke baru saja saya buat dengan nomor rumah, yang dimana kedua buah objek tensor yang akan digabungkan berbeda tipe data. Ini pada objek tensor tempat tinggal itu menggunakan tipe data string. Kemudian pada objek tensor nama yang baru saja saya buat itu nomor rumah, itu menggunakan tipe data integer. Langsung saja sini kita bikin kode baru. Kita klik print. Koma. Langsung saja kita coba run. Nah, di sini dapat kita lihat output yang dikeluarkan adalah Tanjung Pinang 13. Ini ada isi data dari objek sensor dengan berbeda tipe data dan digabungkan, dan inilah hasilnya. Ini objek tensor tempat tinggal dan ini merupakan si objek tensor nomor rumah. Sekian penjelasan dari saya, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.